Sehingga kita itu punya istilah yang namanya dagu sibu. Dagu sibu. Ya, dagu sibu. Apa itu dagu sibu? Da itu dapatkan. Gu itu gunakan. Si itu simpan, bagaimana cara menyimpan obat. Betul. Dan bu itu adalah cara membuang. Kan buang biasanya ada obat yang udah expire gitu kan Pak. Ini kalau orang awam tuh biasanya udah buang di tempat sampah gitu aja. Betul. Padahal itu efeknya tidak baik buat lingkungan dan sekitar. Ya, Oh begitu. gitu. Jadi obat itu kalau tidak dibuang tidak boleh di tempat sampah ya? Ada juga yang bisa ya? ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi kita mulai dari dapatkan gitu ya, dapatkan obat di tempat yang resmi gitu ya. Dapatkan obat di tempat yang resmi. Ya, biasanya pakai resep dokter dan sebagainya. Ya, sesuai ketentuan perundang-undangan ya Pak ya. Jadi kan ada apotik gitu ya, outlet resmi itu apotik, toko obat berizin. Nah, jadi toko obat berizin itu yang memang mengajukan izinnya gitu untuk ya. bisa menjual obat. Untuk bisa menjual obat. Lalu tentu saja di instalasi farmasi rumah sakit gitu ya, di klinik. Jadi disitulah tempat-tempat resminya. Harapannya di luar itu berarti tidak sesuai atau tidak tepat mendapatkannya. Tapi kalau beli obat batuk misalnya, kan di warung-warung nggak bisa itu gimana tuh? Sih banyak sih Pak ya. Sekarang kita temukan itu obat-obat itu yang ada di warung. Kan sekarang itu obat itu kalau kita lihat tuh ada logonya tuh Pak. Betul. Ada logo yang merah, warna hijau, biru, merah. Biasanya yang di warung itu sekarang itu yang hanya diperbolehkan yang berlogo hijau Pak. Oh, berlogo hijau bisa dijual di warung ya? Iya, itu berarti ketika kita batuk, sudahlah kita beli yang ini ya. Tapi tetap secara harfiahnya ya tetap harus di tempat yang resmi tadi. Kayak apotik tadi ya. Ya, betul. Jadi kan kalau kita lihat di penggolongan obat tadi sesuai penjelasannya Ibu Yuyun, ada warna hijau. Ada warna hijau. Ya, di stripnya itu. Lalu ada warna biru. Lalu ada juga yang huruf K. Warna merah. Nah, dan ada juga yang palang berwarna merah dengan tepi berwarna merah dengan dasar putih. Jadi kalau yang hijau itu berarti obat bebas. Baik. Ya, obat bebas. Oh, yang hijau obat bebas. Ya, betul, obat bebas. Lalu kalau yang biru itu obat bebas terbatas. Biru bebas terbatas. Ya. Lalu kalau ada huruf K-nya berarti itu obat keras. Oh begitu, obat keras. Lalu kalau ada tanda palang merah tadi itu berarti golongan obat narkotika. Wah, iya. Nah, khusus jadi ini ya. Ya, khusus. Lalu kalau tadi kita bahasnya dari hijau gitu ya, Pak. Nah, kalau hijau itu masyarakat bisa mendapatkannya tanpa resep dari dokter. Bisa didapat tadi di apotik, toko obat gitu ya. Nah, terus warna biru itu bebas terbatas, jadi boleh di situ, namun ada tanda peringatan khusus gitu, dari tanda P1 sampai P6. Kalau obat keras yang tadi tanda merah huruf K gitu ya, dasar merah, lalu ada huruf K di tengah-tengahnya, warna hitam. Nah, itu adalah obat keras dan harus didapat berdasarkan resep dokter. Jadi otomatis harus berkonsultasi dulu dan dokternya. Ya, betul. Dan sudah ditetapkan untuk tata laksananya ya harus menggunakan obat tersebut. Dan yang lebih tinggi lagi itu tadi ada psikotropik sebenarnya, dan paling atas adalah narkotika. Nah, logonya narkotika itu tadi adalah tanda palang merah dengan dasar putih garis tepi merah. Baik, alhamdulillah. Tradisi Ibu Lita dan Ibu Yuni ini adalah guru di SMK Airlangga, SMK Kesehatan Airlangga ya. Betul. Jurusan farmasi. Farmasi. Jadi setingkat dengan seperti SMA, SMK yang lainnya begitu ya. Iya. Ini kan 3 tahun ya sekolahnya. Betul, Bapak. 3 tahun. Masuk jurusan farmasi ini apa yang menjadi interest yang paling kuat sih ya, sehingga karena kalau orang bilang kalau jurusan farmasi kan tidak lepas dari racikan obat dan sebagainya. Iya. Kami ini sebenarnya jujur aja Pak, kita itu berteman dari SMK Farmasi. SMK Farmasi sudah berteman. Ya, sudah. Jadi feel-nya itu nemunya di sana untuk gimana sih ternyata sekolah farmasi gitu ya. Jadi kami awalnya itu lihat farmasi itu ternyata
cuma gerus-gerus aja. Gerus-gerus itu apa ya? Menghaluskan aja gitu. Oh, menghaluskan obat itu Iya, aja. membuat puyer gitu ya Pak ya, membuat kapsul. Nah, seperti itu. Lalu ternyata seiring berjalan tentu kan ada kurikulumnya ya Pak ya. Nah, di situ kita tahu sebenarnya tidak sedetail pada saat S1 ataupun lebih ke magister lagi ya Pak ya. Jadi kalau di SMK itu pengenalan awal sih. Pengenalan awal Pengenalan awal. Jadi yang tadi seperti materi Degusibu tadi itu sebenarnya bisa sebagai bahan edukasi juga, bahan edukasi ke siswa gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga tuh masuk kompetensi-kompetensinya di dalam sana gitu ya. Jadi tidak langsung dalam Degusibu itu dalam satu kompetensi, tidak. Dengan bermacam-macam kompetensi jadilah satu gitu. Tapi sebenarnya kalau Degusibu itu tadi itu sebagai wadah sosialisasi kami profesi apoteker untuk memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat pentingnya penggunaan obat secara aman dan efektif. Tapi kalau harapan kami di sekolah itu, nah kita mulai ke ranah siswa yang terdekat gitu kan. Nah, dengan pemberian informasi seperti itu di ranah siswa, pembelajaran setiap hari itu seperti sudah tertanam gitu ya Pak ya. Sudah tertanam bahwa oh ternyata obat itu di satu sisi adalah obat, tapi di satu sisi adalah racun. Ya kan gitu. Kalau dia tepat, dia bisa sebagai obat, berkhasiat sebagai obat, bisa mengobati. Tapi kalau berlebihan bisa membunuh ibaratnya. Iya, gitu. Iya. Mengerikan juga ya. Makanya biasanya logonya farmasi itu kan ular gitu ya. Ular terus ada gaya gambar mangkok kayak gelas gitu. Cawan. Ya. Itu apa? Nih memberikan isyarat apa itu? Ular itu racun itu ya. kan ada bisanya. Ada bisanya, ada racunnya ya. Tapi bisa itu bisa mengandung obat, bisa juga racun gitu. Begitu. Itu memang ya yang kita lihat seperti itu ya. Baik Ibu Lita dan Ibu Yuyun, jadi tingkat pertama ya untuk SMK Kesehatan Airlangga itu kan sampai berapa? 6 semester ya? Iya, 6 semester. 6 semester ya. Sesuai dengan kurikulum di SMK Kesehatan. Mungkin kalau secara Indonesia gitu ada kurikulumnya ya? Ada. Di semester pertama, semester 2 belajar tentang apa ini, Bu Yuyun? Nah, semester pertama ini kan tahun kemarin kita udah mulai di kurikulum Merdeka nih Pak. Nah, ada kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Jadi ibaratnya kita sebagai guru ini memberi kebebasan supaya murid itu lebih aktif. Jadi kalau yang semester pertama ini masih awal, kita itu kayak baru pengenalan alat, masih tentang obat itu apa sih, kayak gitu. Masih dasarnya banget itu. Masih Pak. dasar ya, di semester 1 dan 2. Semester 1. Kalau di kurikulum Merdeka itu juga pengenalannya itu luas. Pak, ini Bapak atau Mas ya? Dari tadi saya tuh Bapak, Mas, kalau gitu keputar-putar. Yang anak saja sudah kalau gitu. Karena saya penasaran dengan apoteker itu ya, SMK Kesehatan. Kan jurusannya kan jurusan apa tadi? Jurusan apoteker. Kalau jadi SMK kalau SMK Kesehatan Airlangga itu jurusannya apa saja? Ada 3 jurusan ada ya kan 3 jurusan, Pak. SMK Kesehatan Airlangga itu ada farmasi, lalu ada asisten keperawatan, dan teknologi laboratorium medik. Nah, itu masih setingkat SMK. Nah, nanti lulusnya itu setingkat dengan asisten tenaga kesehatan. Asisten tenaga kesehatan. Ya, setelah dia sudah bisa bekerja gitu ya. Kalau bekerja bisa Pak, tapi secara tanda registrasinya itu tidak ada. Misalnya kalau kita melihat lulusan SMK, misalnya kan SMK ada alat berat, ada dan sebagainya begitu ya. Nah, ketika mereka kerja di dunia kerja yang memang dibutuhkan, mereka sudah bisa matching dengan dunia kerja. Nah, kalau untuk yang lulusan SMK SMK Kesehatan Farmasi ini tempatnya di mana nih Bu? Bisa sih Pak di apotek. Di apotek juga bisa ya. Ibaratnya kan kita itu ada tingkatannya gitu. Ada dari apoteker, lalu tenaga teknis kefarmasian. Nah, kalau apoteker itu tadi S1 farmasi plus apoteker plus profesi apoteker. Lalu kalau
TTK, istilahnya TTK itu tenaga teknis kefarmasian ya. Nah, kalau tenaga teknis kefarmasian itu minimal pendidikannya adalah D3. D3. Ya, minimal pendidikannya D3. Nah, D3-nya adalah D3 farmasi gitu ya, Pak. Nah, di situ nanti didapatkanlah surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Nah, sebenarnya legalitasnya sampai situ. Namun kita ini ada di bawahnya lagi. Kalau SMK itu yaitu asisten tenaga kesehatan untuk jurusan kefarmasian gitu ya. Nah, itu asistennya lagi, Pak. Sehingga memang kalaupun misalnya bekerja di sebuah apotik gitu, tetap ada supervisi. Nah, tetap ada supervisi dan itu pun ranahnya hanya di lingkup administrasi kefarmasian, misalnya hanya ya bagian ke administrasi kefarmasian saja ya gitu. Jadi lingkupnya itu seperti itu. Untuk yang di luar itu sudah di ranahnya tadi tenaga teknis kefarmasian dan tentu saja apotekernya ya. Iya, betul. Artinya adik-adik kita ini juga dia ketika lulus dari SMK Kesehatan Airlangga dia bisa next ya, lanjut untuk kuliah lagi. Iya, tentu saja kita arahkannya tetap ya Pak ya, karena semakin kesini gitu ya, standar pendidikan itu semakin tinggi. Ya, jadi harapan kita para alumni itu punya cita-cita yang besar, yang tinggi ya, punya cita-cita yang tinggi bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar sampai di sini saja gitu. Kita harus selalu belajar dan terus belajar gitu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Nggak stres menghadapi orang ya, kalau kan biasa kan ini yang paling banyak berhubungan dengan orang begitu ya. Benar itu, Pak. Baik, kalau ada pertanyaan bagaimana sih cara minum obat yang benar? Nah, Bu Yun mungkin bisa cari, kan biasa kalau kita dikasih resep sama dokter kemudian kan ada petunjuk bagaimana minum obat. Ini minum obat ini makan dulu atau minum obat dulu atau minum obat dulu atau habis makan gitu ya. Itu kan benar itu. Kadang-kadang saya tuh terbalik-balik gitu ya. Habis makan, sebenarnya kalau sudah makan dulu kira-kira 1 jam baru minum obat begitu. Iya benar. Ya, cara pemakaian obat kan ada kategori, kata Bapak bilang tadi, sebelum makan apa sesudah makan. Betul. Nah, benar. Biasanya yang sebelum makan itu obat yang berhubungan dengan lambung, Pak. Nah, biasanya itu setengah jam atau 1 jam sebelum makan. Itu tujuannya apa, Pak? Kan biasanya orang yang asam lambungnya meningkat itu kan efeknya itu kalau kita makan itu mual. Jadi kita netralisasi asam lambungnya dalam lambung itu, jadi diturunkan, dinetralkan dulu, baru kita 1 jam kemudian baru makan, jadi efeknya tuh enak di badan. Oh begitu. Iya. Terus kalau misalnya obat yang sesudah makan, biasanya itu obat yang katanya itu bisa merangsang asam lambung. Nah, obat yang merangsang asam lambung itu biasanya harus makan dulu, jadi ibaratnya lambungnya terlapisi makanan, kemudian baru bisa minum obatnya. Siap. Iya. Jadi itu yang membedakan ya. Iya, Pak. Kemudian cara minum obat yang benar yang lanjutannya seperti apa ini? Misalnya sesuai cara minum obat itu harus sesuai dengan dosis ya, Pak ya, pertama. Betul. Misalnya di situ tulisannya 3 kali sehari 1 tablet atau 1 bungkus. Berarti otomatis kan dalam 1 hari kita punya 24 jam. Kalau 3 kali sehari otomatis kita harus hitung per 8 jam. Per 8 jam. Iya. Iya. Ya itu tadi, ya itu konsumsi. Jadi dapat 3 kalinya itu dapat ya. Kalau menghitungnya tadi 24 jam dibagi 8 ya gitu ya. Dapat, Pak. Dapat ya. Tapi kan kalau lihat obat itu, saya kalau minum obat terus rasanya, misalnya ada orang yang sakit gigi nih, sakit gigi, sakit gigi, sudah beli obat ini, tapi obatnya pasti cepat menyembuhkan sakit giginya gitu. Tapi lama-lama kalau tergantung pada obat kan nggak baik juga ya. Iya. Baik, jadi minum obat yang benar juga harus mengikuti aturan mainnya ya, seperti tadi berapa kali sehari, kemudian habis makan atau setelah makan, begitu ya. Iya, pokoknya dikonsumsinya sesuai anjuran lah ya Pak ya. Jangan nanti kata Bapak masih sakit, tambah lagi gitu kan, nggak gitu. Pada saat dosisnya tepat, dia bisa mengobati. Kalau dosisnya kurang, justru juga tidak efektif gitu. Dosis terapi tidak tercapai. Tapi kalau kebanyakan, ya juga tentunya salah kan gitu. Jadi penggunaannya itu harus tepat sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Lalu juga penggunaannya juga harus tepat gitu ya. Ya kalau
dikunyah gitu ya. Ya harus dikunyah gitu. Jangan ditelan gitu. Oh, begitu beda ya antara dikunyah dengan ditelan. Ya, beda. Kalau ditelan kan langsung aja, Pak. Betul. Minum air putih langsung gitu ya. Kalau mau dikunyah nih, kita hancurkan dulu, kemudian baru kita dikunyah, Pak. Dikunyahnya dari mulut. Dikunyah dari mulut. Ya, beda. Kalau yang dihancurkan itu puyer ya, puyer untuk anak-anak gitu. Kalau yang dikunyah seperti apa ini, Bu Lita? Ini boleh salah satu contoh itu misalnya obat mah ya Pak ya. Saya boleh sebutkan brand nggak Pak? Takut. Pokoknya salah satu contoh obat mah gitu. Obat mah ya. Itu harus dikunyah ya. Harus dikunyah. Karena memang kerjanya kan di lambung ya. Jadi memang harus dihancurkan dulu. Betul. Nah, terus juga tadi sesuai aturan gitu ya. Kalau 3 kali sehari tiap 8 jam, kalau 2 kali sehari berarti tiap 12 jam kan gitu. Jadi tepat minum obat gitu ya. Terus juga terakhir itu perhatikan makanan gitu. Makanan dan minuman yang menyertai pada saat kita minum obat itu gitu. Karena ada beberapa obat tertentu yang tentu saja ada interaksinya dengan makanan. Contohnya misalnya adalah suplemen zat besi ya Pak ya. Yang itu kalau misalnya kita bersamaan dengan susu gitu, efektivitasnya akan berkurang gitu. Ada juga obat tekanan ya, golongan ACE inhibitor itu tidak bisa bersamaan dengan beberapa makanan yang punya kalium tinggi gitu, karena akan menurunkan efektivitas obatnya. Jadi memang perlu dikonsultasikan untuk beberapa obat-obatan. Makanya itulah pentingnya PIO ya, pemberian informasi obat pada saat kita penyerahan obat gitu. Jadi apoteker itu punya peran penting di situ. Biasanya yang memberikan obat ini apoteker ya? Ya, wajib Pak. Nah, terus biasa kan juga disertai dengan antibiotik ya? Antibiotik. Tidak semua. Tidak semua obat sebenarnya. Tidak semua itu harus dengan antibiotik. Ini antibiotiknya harus habis ya. Kan biasa. Ya, tapi kalau memang misalnya ada dokter yang meresepkan gitu ya. Dengan antibiotik maka memang harus dihabiskan. Jadi kalau penggunaannya bukan biasanya Pak ya, seharusnya adalah 5 hari gitu, 3 sampai 5 hari. Tapi rentangnya sekarang adalah 5 hari. Jadi kalau misalnya ada antibiotik yang diminum 3 kali sehari, otomatis itu kan kita berikannya tertulisnya 15 tablet gitu ya Pak ya. Nah 15 tablet itu berarti posisinya untuk 5 hari. Nah jadi si pasien itu wajib menghabiskannya selama 5 hari. Jangan sampai kurang dari itu Pak. Kurang dari itu atau lupa atau sudah sehat, jadi berhenti aja gitu. Nah justru gitu juga digalakkan gitu. Dan juga tidak semua penyakit itu sedikit-sedikit antibiotik gitu. Jadi tetap harus berkonsultasi dengan dokter, karena nanti dokter yang akan menegakkan diagnosa apakah si pasien ini harus menggunakan antibiotik atau tidak gitu. Itu mestinya kita tahu ya cara minum obat yang benar ya, begitu ya. Baik, kita jeda dulu ini Ibu Lita dan juga Ibu Yuyun ya. Selepas jeda ada pertanyaan yang sudah masuk di WA kami, nanti akan kita tanyakan ke Ibu Lita dan juga Ibu Yuyun seperti apa jawabannya. Selepas jeda yang satu ini kita akan kembali di program EduTalk masih bersama Ibu Guru dari SMK Kesehatan Airlangga ya, selepas yang satu ini. Assalamualaikum Ibu. Bu, sekarang kan Ana sudah kerja. Menurut Ibu, gaji Ana lebih baik ditabung ke bank atau dibelikan investasi ya? Wah, alhamdulillah ya nak. Kalau menurut Ibu sih, gajimu lebih baik dipergunakan untuk investasi aja. Bisa dalam bentuk rumah atau tanah kafling. Karena nilai jual properti semakin lama akan semakin meningkat loh. Jadi lebih baik Ana berinvestasi aja. Bener Bu, harga tanah dan rumah akan mengalami inflasi mengikuti perkembangan zaman. Ana mau berinvestasi rumah atau tanah, tapi Ana mau yang cicilannya ringan dan terjangkau. Dan satu lagi, tanpa bunga. Ada nggak ya yang begitu Bu? Oh, Ibu tahu, kita ke Shadina Land aja. Shadina Land adalah salah satu properti syariah di Balikpapan yang sudah jelas kredibilitasnya. Lokasi dan pilihannya juga banyak, strategis banget deh. Dan seperti yang kamu mau, skema pembayarannya secara syariah, tanpa denda, tanpa sita, dan tanpa penalti. Yang bener Bu? Iya, bener. Kalau gitu, ayo Bu, buruan kita ke sana. Miliki segera hunian syariah tanpa riba, tanpa sita, dan tanpa denda. Perumahan Shadina Land.
mempersembahkan beberapa proyek di lokasi strategis. Ada rumah dan juga ada tanah kafling. Rumah tersedia dari tipe 36, 42, 50, 60 hingga tipe 72. Cicilan mulai 1,8 jutaan saja. Unit terbatas. Ayo cek lokasi dan booking sekarang. Perumahan Syahdina Land. Kunjungi galeri marketing kami di Jalan Syarifuddin Yos nomor 17 Sepinggan Balikpapan, deretan Rumah Dinas Wali Kota. Atau bisa hubungi kami di 0811 540 044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran minimal 3 juz atau belajar 2 bahasa Inggris dan Arab, semua akan bisa kamu wujudkan bersama SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Keunggulan lainnya, kamu juga bisa belajar intens dalam tahsin, doa dan hadis, jurnalistik, dan kewirausahaan. Yuk, daftar langsung ke SMP Islam Istiqomah Balikpapan di Jalan Singkep nomor 1, Komplek Masjid Istiqomah, Gunung Lups, Kelurahan Perapatan, Balikpapan Kota. Atau daftar online di nomor 0853 4728 7998 dan di nomor 0812 5493 5753. SMP Islam Istiqomah, generasi Rabbani penuh prestasi. Wa nastati' an nuhaqqiq ahlamana fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Disi, kita ikuti kembali Edu Talks di Radio IDC 89.5 FM. Talkshow seputar bisnis pendidikan. Interaktif 0542 751 7466 dan SMS dan WA 0811 5445 895. Live streaming di www.idcfm.net. Dapat diunduh di aplikasi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di EduTalk pada pagi hari ini, dan alhamdulillah membersamai kita di program EduTalk hari ini ada Ibu Lita dan juga Ibu Yuyun dari dari SMK Kesehatan Erlangga ya. Kalau Ibu Yulita Halim adalah Kepala Prodi Farmasi SMK Kesehatan Erlangga yang menemani kita dengan tema yaitu penggunaan obat yang aman dan juga efektif. Tadi kita bicara tentang bagaimana cara minum obat yang benar ya, sesuai dengan dosis, kemudian juga sesuai dengan apa yang ditunjukkan bagaimana apa yang tertera di obat tersebut ya, kemudian baik diminum sebelum atau sesudah makan, dan juga tadi juga dijelaskan di awal-awal ya, ada obat yang label bukan label ya, warnanya ya, warna merah, warna hijau dan juga warna biru ya. Baik, kita ke pertanyaan dulu dari Bapak Muhammad Praji Asari yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah sebentar ya, Bapak. Pertanyaannya adalah kenapa obat menjadi salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan ya. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan obat, dan kemudian bagaimana cara penggunaan obat yang baik dan benar. Nah, tadi bagaimana cara minum obat yang benar ya, itu termasuk bagaimana cara penggunaan obat yang baik, begitu ya, Ibu Lita ya. Yang pertanyaan yang ketiga rasanya sudah dijawab ya. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan pertama adalah kenapa obat menjadi salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Ibu Yuyun mau menjawab, silakan Ibu Yuyun. Kenapa obat itu menjadi salah satu komponen obat yang tidak tergantikan ya Pak ya dalam pelayanan kesehatan ya. Obat itu merupakan salah satu komponen yang tidak bisa diganti dalam pelayanan kesehatan. Ya, jadi intinya kalau kita itu merasa tidak enak badan kita atau sakit, otomatis kita membutuhkan sesuatu dari luar untuk menyembuhkan. Betul. Jadi karena dalam pelayanan kesehatan itu obat itu merupakan alat, ibaratnya Pak, alat utama untuk meningkatkan derajat kesehatan.
intervensi utama. Bukan alat utama, iya intervensi utama. Jadi meningkatkan derajat kesehatan itu ternyata alat intervensinya adalah obat. Gitu. Adalah obat ya. Iya. Baik. Pertanyaan keduanya lanjut ya. Ada mau ditambah Bu Lita? Sudah cukup. Baik ya. Jadi itu ya. Kemudian hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan dari obat itu? Ya, jadi tadi pertama diawali dengan mendapatkan obat tersebut di tempat yang resmi gitu ya. Betul. Kalau dari tempat yang resmi, otomatis produk itu resmi gitu ya Pak ya, maksudnya legal gitu. Legal ya. Ya, jadi dapatkan dulu pertama-tama gitu ya, dapatkan obatnya di tempat yang outlet resmi itu pasti, karena kalau sudah resmi, penyalurannya juga pasti resmi. Betul. Sumbernya juga pasti resmi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah didapat gitu ya, kalau sudah didapat gitu, bagaimana kita tahu? Oh, kita harus baca gitu, harus baca. Kita tuh kalau obat itu kan ada packagingnya ya Pak ya. Betul, nah, dikemas ya. Kemasannya. Nah, lihat kemasannya itu rusakkah gitu ya. Kalau dia botol, apakah ada retakan kah, atau tutup botolnya sudah terbuka atau belum, betul, penyok atau tidak. Karena kalau sudah terlihat tidak pas itu Pak, berarti bisa jadi itu ada kerusakan gitu ya. Ya. Selanjutnya jangan lupa yang penting itu adalah sering-sering cek kadaluarsa. Ya, cek kadaluarsanya gitu ya. Kan kadaluarsa itu, jadi obat itu ada kadaluarsa juga ya? Tentu saja. Obat, alat kesehatan itu ada kadaluarsanya yang ditetapkan oleh produsen atau pabrik untuk tingkat ketahanannya gitu ya Pak ya. Nah, jadi dicek itu kadang saya nggak bilang masyarakat ya, kita aja aja deh. Kita tuh suka lupa gitu, suka nyimpen obat banyak di rumah gitu ya Pak ya. Ini terlepas dari kita bukan tenaga kesehatan gitu ya Pak ya. Numpuk pasti Bapak. Betul. Kira-kira di rumah. Kan kalau di rumah kan biasa kita punya P3. Iya. P3 kan di dalamnya ada apa namanya, ada lengkap lah ya Pak ya, obat-obatnya obat Sanmol kah gitu ya, atau yang obat, pokoknya banyak ya, minyak kayu putih dan sebagainya, dan peralatannya gitu ya Pak. Kan biasa lama ini ya, kita pakai hanya sekedarnya saja kalau kita lagi butuh obat. Bahkan ada obat merah ya, obat merah itu betul. Nah, jadi gini, ada istilah namanya BUD atau Beyond Use Date, ada namanya istilahnya tanggal kadaluarsa. Kalau tanggal kadaluarsa itu selama packagingnya atau kemasan primernya tidak terlepas dari belum dibuka gitu ya Pak ya. Nah, itu berarti penyimpanannya sesuai tanggal kadaluarsa. Baik ya. Tapi kalau sudah dibuka, apakah sesuai tanggal kadaluarsa? Tentu saja tidak. Betul. Ya, berarti itulah istilahnya yang namanya BUD atau Beyond Use Date tadi. Nah, kalau sudah terbuka, maka ada waktu tertentu, ada rentang tertentu penyimpanannya berapa lama. Contoh salah satunya adalah obat antibiotik, sirup antibiotik yang biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu dapatkan gitu ya saat berobat gitu, dokternya meresepkan antibiotik. Nah, itu kan nanti tenaga apotekernya, tenaga farmasi atau apotekernya akan memberikan informasi gitu ya. Ini sirupnya ya Bapak Ibu gitu. Batasnya hanya 7 hari karena kita sudah rekonstitusi atau sudah diisi dengan air gitu. Nah, itulah batas penyimpanannya Pak. Itu Beyond Use Date tadi. Walaupun di dalam label botolnya itu tanggal kadaluarsanya masih rentangnya panjang gitu. Tapi kan obat itu sudah terbuka ya. Sudah terbuka sehingga batas penyimpanannya hanya gitu untuk sirup antibiotik yang sudah terisi air itu tadi batasnya adalah rentang 7 sampai 14 hari. Nah, jadi seperti itu. Itu yang biasanya kita harus komunikasikan kepada pasien atau kepada keluarga pasien saat penyerahan. Jadi seperti itu. Kalau sudah ada informasi itu artinya pemakaiannya cukup ya segitu aja ya. Iya, cukup segitu aja. Jadi 5 hari batas penggunaannya untuk 5 hari. Kalau ada sisa sampai 7 hari maka harus dibuang dengan
botolnya, isi dan botolnya gitu. Isi dan botolnya dibuang. Iya gitu. Dan itu tadi kembali ke awal tadi yang Bu Yuyun ceritakan bahwa cara pembuangannya juga punya cara khusus gitu. Misalnya yang tablet harus dihancurkan dulu. Oh begitu ya? Ya. Kan repot itu kalau dihancurkan dulu. Ya kan gini Pak, kita nggak pernah tahu siapa yang menggunakan limbah kita. Ya baik, betul. Ya. Jadi itulah pentingnya kita membuang obat dengan benar. Jadi kalau kayak sirup kita buangnya caranya gimana? Harus dibuang sirup, lepaskan sirupnya dari botolnya gitu ya? Jadi nggak langsung dibuang. Nggak langsung dibuang gitu Pak, encerkan dulu di wastafel gitu. Encerkan dulu, buka botolnya, encerkan dengan air, lalu sambil dibuang isinya. Nah setelah itu di botolnya itu kan ada label primer ya Pak namanya, label yang menempel di botolnya itu kita buka-buka dulu. Dirusak ya? Dirusak Pak. Dirusak di kemasannya kita usahakan dirusak sampai memang tidak terlihat gitu ya, dirusak. Memang agak capek Pak, tapi seperti itulah kita harus memotong rantai yang tidak benar gitu ya. Nah jadi kita buka, setelah itu baru kita buang. Gitu ya. Ya jadi itu untuk sirup gitu membuang saja ya. Iya jangan buang. Tablet itu harus dihancurkan. Mungkin kan kalau di rumah nggak ada mortir atau, nah itu ibu-ibu kan punya ini Pak ya. Betul. Punya apa tuh? Cobek ya. Cobek. Pakai cobek aja Pak, dipukul-pukul gitu, baru dikeluarkan terus nanti boleh dibuang. Tapi si bungkusnya tetap digunting-gunting. Oh, itu menghancurkan ya? Iya, itu cara menghancurkan. Kenapa itu dilakukan? Karena memang itulah cara yang tepat ya, untuk membuang obat ya, dan yang benar begitu ya. Jangan sampai apa sih? Kenapa kalau obat begitu? Apakah memang nanti khawatirnya kalau kita buang obat begitu aja ada yang menyalahgunakan atau gimana? Benar. Ini obat ini lumayan bisa kita pakai gini ya. Ya karena tidak maksudnya baik ya. Pengetahuan ya kita nggak pernah tahu ya Pak ya apa yang terjadi di luar sana gitu. Tapi jangan sampai limbah yang kita buang itu digunakan kembali itu. Jangan gitu ya. Makanya kalau yang kita pakai yang minuman botol aja kita kemas dulu botolnya gitu. Supaya botol itu tidak pakai 2 kali gitu ya. Sedotan aja kan kita. Betul, jangan langsung membuang ya. Jangan langsung membuang. Jadi harapannya seperti itu. Baik Kak. Itu ya Pak Muhammad Panji Asari ya, pertanyaan yang poin kedua ya. Yang tadi ditanyakan hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan obat ya. Bukan hanya itu saja, tapi juga bagaimana cara membuang obat ya. Itu juga penting karena jangan sampai kita membuang itu sembarangan. Gitu ya. Sembarangan. Itu kenal adab juga ya. Nah, kembali ke tentang obat ya. Mungkin ada juga tips ya agar tidak lupa minum obat ya. Kadang-kadang ya betul Pak. Paling orangnya bukan kalau nggak diingatkan lupa begitu ya. Nah, ini yang mengingatkan siapa? Kalau misalnya ayahnya sakit, yang mengingatkan tentu istrinya atau sebaliknya. Ya betul. Bilang, ini minum obat Bi, sudah waktunya. Tapi kan Abi lagi pokoknya harus minum gitu. Harus makan dulu. Ya benar. Sedikit tips ya Pak ya dari kita. Dari kita ini. Pertama tuh sebenarnya harus dari diri kita sendiri karena kan yang berkeinginan sembuh itu pasti dorongannya dari kita ya. Dari kita. Jadi harapannya kita sih tidak dulu berpangku dengan orang di sekitar kita. Yang pertama adalah usahanya adalah kan kita punya handphone ya Pak, pasang alarm di handphone. Oh gitu. Ya, jam berapa kita minum obat gitu. Usahakan seperti itu. Yang kedua, kita punya kan di rumah pasti punya sticky note tuh Pak. Apa? Sticky note, note. Bikin catatan maksudnya Pak. Punya note. Note tuh gitu. Ditulis di situ atau ditempel di kulkas, pasti otomatis pas buka kulkas tuh ini jadwal minum obat. Iya. Usahakan kita juga punya catatan pertama kali kita minum obat jam berapa nih gitu. Kadang kan kita tuh suka ini apa ya, tadi pagi gitu. Tadi pagi jam berapa ya? Ingat. Padahal ternyata durasinya masih pendek gitu. Masih baru 4 jam sebelumnya nih minum obat, belum seharusnya jadwal minum obat, tapi kita ingatnya tadi pagi kan gitu. Betul. Nah, jadi dari sekarang kita tuh aware gitu. Jam berapa sih kita pertama kali minum obat gitu. Selanjutnya jam berapa lagi sih kita harus minum obat. Nah, itu.
Ini minum obat ini nggak boleh dirapel ya? Nggak boleh Pak. Sudah saya minum obat rapel aja hari ini, minum malam aja sekalian Nggak tidur boleh. gitu. Nggak bisa. Nggak boleh. Ya, ya jadi sebisa mungkin kita ya itu tadi harus aware dengan jadwal minum obat kita gitu. Selanjutnya jangan lupa misalnya biasanya kan kalau ada obat rutin itu siapkan aja kotak obat terus ditempel di situ jamnya jam berapa gitu. Nah, terus yang ketiga baru kita minta bantuan oleh orang yang terdekat gitu ya. Bapak minta bantuan ibu gitu atau anak-anak gitu ya. Lalu ya keluarga terdekat yang tentu saja juga aware sama kita gitu. Jadi harapannya perlu ada kerjasama dari diri kita sendiri, diawali dengan diri kita sendiri, dan tentu saja dukungan dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jadi harapannya terapinya terpenuhi. Ini Ibu Yuyun kalau minum obat itu pakai air hangat atau air teh boleh? Asal dengan air kopi. Jangan Pak, dianjurkan ya Pak ya, dianjurkan itu sebaiknya minum obat itu dengan air putih atau air hangat. Air putih karena kan dengan tadi air hangat, sudah dijelaskan Ibu Lita ada obat itu yang apabila diminum dengan susu tadi contohnya dia akan menurunkan efeknya. Begitu juga misalnya teh dia misalnya bisa menurunkan salah satu dari efek obat tersebut. Jadi dianjurkan sebaiknya minum obat itu dengan air putih atau air hangat. Air putih dan air hangat ya, karena itu aman ya. Paling aman memang air putih atau air hangat ya. Saya nggak biasa minum air putih atau air hangat. Ada teman saya itu nggak biasa minum air putih, jadi minumnya air yang berwarna gitu ya. Harus diberi airnya harus diberi warna, entah sirup lah atau apa gitu baru dia bisa minum. Katanya kalau dia minum obat bisa minum pakai sirup ini gitu ya. Baik, itu tips ya agar tidak lupa minum obat. Memang orang terdekatlah yang menjadi pembantu kita ya. Dan kemudian juga ada catatan kita yang penting ya, yang harus kita tempel, yang harus kita mudah untuk menjangkaunya. Untuk kita lihat seperti tadi nempelnya di dalam kulkas. Ketika kita buka kulkas, wah minum obat. Bukan begitu. Pokoknya yang mudah yang kita jangkau. Terutama obat yang rutin yang harus diminum setiap hari ya Pak. Nah itu tidak boleh putus ya. Nggak boleh putus. Nah, adakah obat rutin yang harus kita minum setiap hari? Ada. Ada ya? untuk diagnosa tertentu dan harus minum obat bukan misal ya, yang harus minum obat selama 6 bulan misalnya berturut-turut. Nah itu perlu kepatuhan, ya? Perlu kepatuhan tinggi, disiplin dan kepatuhan tinggi. Nah sehingga dari dirinya harus punya punya pegangan yang kuat gitu, dan juga orang-orang terdekat juga harus mendukung supaya keberhasilan terapinya itu tercapai sehingga ya penyakitnya bisa sembuh gitu. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan lagi nih ya dari Mitra IDC pendengar ya. Baik, ke Bismillah dari Muhammad Nazir di Balikpapan Baru ya, mau bertanya ya. Untuk praktek lapangan SMK Kesehatan Airlangga ke Vaskes mana saja, fasilitas kesehatan mana saja. Dan untuk yang kedua adalah untuk pengajar SMK Airlangga, apakah memilih surat atau mengajar atau surat lain sejenisnya gitu. Oh iya. Baik Bapak. Terima kasih Mas Muhammad Nazir, Mas atau Bapak ini ya, monggo lah. Untuk praktek lapangan di SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan, jadi sekolah kami atau SMK Kesehatan Airlangga Balikpapan itu bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan. Ini boleh kita sebutkan di sini ya? Izin Pak ya. Jadi kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan, Rumah Sakit Dr. R. Harjanto Balikpapan, atau biasa familiar masyarakat itu Rumah Sakit Tentara ya Bapak. Lalu ada juga Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Selanjutnya beberapa klinik, yaitu Klinik Kusuma, Klinik Panacea, Klinik Piramida, ya. Lalu juga ada Klinik Bournemouth dan beberapa klinik lainnya. Lalu kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang membawahi seluruh puskesmas di Kota Balikpapan. Jadi
kalau siswa kita ber-PKL, disitulah tempatnya. Ada juga beberapa apotik, salah satunya adalah apotik Husada gitu ya. Nah itu juga kita bekerja sama. Jadi sekolah itu memberikan betul, berusaha memberikan siswanya itu tempat yang pas untuk mengambil atau menimba ilmu selain di sekolah ya gitu. Jadi harapannya ilmu-ilmu dari sana itu sangat besar gitu ya, yang tentunya tidak bisa didapat di sekolah ya Pak. Betul. Gitu. Karena langsung real case kan ya gitu. Jadi harapannya bisa dapat di situ. Dan masih banyak sih Pak yang belum kami sebutkan ini. Masih banyak ya? Iya masih banyak. Kalau disebutkan semua nanti sampai sore ya? Iya nanti. Ini Pak. Baik, itu ya pertanyaannya sudah terjawab ya. Ada disambungkan lagi Bu Yun? Bu Yun, ingat nggak? Banyak ya? Banyak ya. Yang terbaru ini ada Rumah Sakit Restu Ibu sama Balikpapan Baru. Iya. Banyak juga ya, Masya Allah. Jadi anak-anak langsung ya di lapangan untuk ke akses ini ya. Ya, insya Allah langsung ke lapangan. Ke lapangan ya. Yes. Kemudian yang pertanyaan kedua untuk pengajar di SMK Airlangga. Ini apakah memiliki surat akte mengajar atau surat sejenisnya lain? Ini kok bertanya buat ini mau melamar? Mau melamar atau bagaimana nih? Jangan teman sejawat kami nih. Ya, oke baik. Ini mengajar apa dulu ini ya? Maksudnya gini, kan namanya SMK ya Pak ya. Berarti kan ada di luar kependidikan ya. Ini mohon maaf kalau saya salah menerjemahkan pertanyaannya gitu. Jadi kalau ada yang namanya guru produktif ya, ada yang non produktif ya Pak. Ada guru produktif dan non produktif. Ya, dua-duanya guru tapinya ya. Iya. Kalau produktif itu kan yang sesuai jurusannya gitu ya Pak. Yang sesuai misalnya kayak kita farmasi, berarti kami jurusannya farmasi linearnya. Linearitas lulusannya sesuai dengan jurusannya ya. Iya betul linear. Gitu. Tapi kalau yang non produktif itu kan misalnya yang pendidikan agama, PJOK itu namanya apa? Produktif adaptif ya. Normatif adaptif ya itu. Nah itu kan sesuai jurusannya juga tuh Pak. Kalau agama ya berarti pendidikan agama gitu kan ya. Kalau olahraga ya sarjana PJOK gitu. Nah jadi ini sebenarnya pertanyaannya gimana nih? Kalau yang kami kapasitas kami ya kami adalah produktif. Jadi produktif ya. Jadi hanya menerima yang produktif. Bukan hanya menerima ya kalau sekolah. Bukan kalau sekolah itu umum, maksudnya kan ada juga pelajaran umum, otomatis kan bolehlah diambil ya. Iya, tergantung kebutuhan gitu. Tapi kalau SMK Airlangga ya tergantung, misalnya kalau bahasa ya berarti sarjana bahasa. Pendidikan bahasa SPD, ya. SPD gitu kan Pak gitu. Betul. Nah, ini pertanyaannya makanya agak rancu gitu. Kalau surat akta mengajar, ini mohon maaf sepertinya sekarang saya tidak ada surat akta mengajar ya. Mungkin kalau PNS saja ada kali ya, atau memang syarat ya ketentuan yang lainnya begitu ya. Mungkin kurang paham juga ya. Ya itu sih kami melampirkan itu saja kemarin. Siapa? Itu sudah terjawab pertanyaannya. Jawabannya sudah juga disampaikan. Ya. Kemudian kalau kembali ke SMK Kesehatan Airlangga ya, materi ketika masuk ke SMK Airlangga ini ada tes tersendiri atau gimana ini, Ibu Lita? Iya, biasanya kita disuruh ngajar, bukan disuruh. Kita mengajar ya Pak. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu. Enggak, maksudnya kalau untuk siswa. Oh siswa, sorry Pak, maaf ini masih ketempel dengan pertanyaannya Mas Muhammad Nazir tadi nih. Kayaknya beliau berkenan masuk ini kayaknya. Ya, kalau di sekolah kami itu adanya tes kesehatan ya Pak ya. Tes kesehatan saja. Tes kesehatan terutama tes buta warna ya. Nah itu jadi itu yang diawali dengan tes buta warna, baru nanti ada tes kesehatan. Tapi kalau tes yang lainnya, kalau buta warna berarti dia tidak kalau buta warna tidak lulus ya? Iya. Begitu. Karena kan ini Pak, nanti tuh banyak warna. Nanti banyak warna yang akan dihadapi ya. Jadi jangan sampai warna putih dianggap warna hijau gitu. Nanti bingung menyambungkannya. Ya betul, karena kan itu beberapa zat itu kan dengan pewarnaan ya. Jadi harapannya itu
tidak salah dalam pengambilan keputusan. Baik, tidak buta warna pokoknya ya. Iya, terus syarat berikutnya? Tes masuk ya Pak ya? Tes masuk. Nggak ada sih Pak, langsung ada, ya? saja. Boleh langsung masuk. Datang Pak. Boleh langsung datang ke sekolah kami Pak di SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan. Tepatnya di Jalan S. Parman nomor 14 Gunung Guntur Balikpapan Pak. Gunung Guntur Balikpapan. Ya. Simpang 3 itu ya? Ya, Simpang 3 tergantung nih Pak dari arah mananya nih. Di Simpang 3 itu. Jadi di situ ada 3 ya Pak ya, di lingkungan 3 prodi, 3 jurusan ya tadi ya? Ya, di SMK Kesehatan Erlangga itu ada 3 jurusan tadi. Ada asisten keperawatan, ada teknologi farmasi ya sekarang, farmasi klinis dan komunitas gitu. Lalu ada teknologi laboratorium medik yang sebelumnya itu familiar dengan analis kesehatan. Begitu, ya, jadi di situ kita 3 jurusan. Baik, Masya Allah ya. Jadi kesempatan besar ya. Tapi kebanyakan yang masuk SMK Erlangga ini memang banyak perempuan ya? Atau memang dominan perempuan ya? Dari dulu sih kita ya. Dominannya dari perempuan kita, ya. Dari saya angkatan berdua Pak. Angkatan berdua ini ya. Laki-lakinya bisa dihitung lah Pak. Bisa dihitung Pak. Kalau jadi perawat tuh lebih lagi ya, lebih agak ketat ya. Iya. Lebih ketat ya. Betul. Karena memang perawat itu kan lebih cekatan dan sebagainya begitu. Ya, pergerakannya. Pergerakannya harus kuat begitu ya. Baik, baik, karena waktu kita juga ini nggak terasa kita bincang-bincang kita masuk ke sesi terakhir ya. Jadi 2 pertanyaan sudah dijawab. Kemudian materi ketiga, materi pembelajaran di sekolah khususnya di SMK Kesehatan Erlangga juga ya. Iya. Di 8 semester ya. Dan kemudian PKL-nya di semester berapa? Semester 4 dan semester 5. Jadi ada yang untuk yang sekarang ya Pak ya. Sekarang, saya bisa jelaskan yang sekarang itu ada yang di semester 4, ada yang nanti maju di semester 5. Jadi ada dua termin ya. 2 termin ya. Tapi maksudnya dengan wajibnya 1 termin aja ya. Wajibnya 1 termin. Sekarang kan kita fasenya 6 bulan. Jadi anak-anak benar-benar full 6 bulan. Maksudnya durasi PKL-nya adalah 6 bulan, nanti stay-nya di sana sekitar 5 bulan, namun setengah bulannya itu sudah dengan agenda PKL yang ketat ya Pak ya. Jadi setengah bulannya itu adalah pembekalan. Itu pembekalan dari sekolah mengenai etika gitu ya Pak ya, bagaimana cara berkomunikasi gitu. Nah itu harus sekali kita bekali karena yang sehari-harinya mereka ketemu dengan Bapak Ibu guru, dengan terbiasa dengan packaging mereka yang seperti itu, maka mereka di luar juga harus kami bekali bagaimana ketik WA yang sopan dengan pimpinan gitu. Pembekalan itu yang harus kita berikan sebagai seorang guru, etika lah ya, masalah etika, masalah berpenampilan. Nah itu kita bekali di 15 hari pertama. Setelah itu durasi selanjutnya adalah 5 bulan. 5 bulan itu terbagi 2 tempat Bapak. Ada klinik atau puskesmas atau apotik. Selanjutnya ada di rumah sakit atau boleh bergantian gitu. Intinya di 2 tempat itu. Harapannya dengan 2 tempat itu pengetahuan siswa itu lebih luas lagi. Baik, alhamdulillah. Nah, baru selanjutnya di setengah bulan terakhir itu adalah ujian komprehensif ya. Mereka memaparkan apa yang sudah didapat dari tempat PKL-nya untuk bisa diberikan informasi ke sekolah sebagai bahan evaluasi sekolah, seberapa keberhasilan siswa tersebut ber-PKL dan apa saja perubahan-perubahan yang telah didapat itu kita dengarkan dari siswa-siswa ya. Betul. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita memiliki SDM yang mumpuni ya. Amin. Di SMK Kesehatan Erlangga. Terakhir ada yang sampaikan Bu Yuyun? Nggak ada, cukup ya kan? Begitu ya Bu Lita, ada lagi cukup ya? Alhamdulillah cukup Pak. Tagline-nya apa sih kalau SMK Kesehatan Erlangga? Bukan SMK bisa itu. Baik, alhamdulillah. Demikian mitra edisi ya bincang-bincang kita dengan Ibu Lita dan Ibu Yuyun ya. Bagaimana tadi tips memilih obat, kemudian menyimpannya dan kemudian bagaimana cara membuangnya juga termasuk bagian dari kehidupan kita juga ya. Dan kita banyak belajar dari ini ya. Proses belajar itu tidak dari mana saja tapi kita bisa ngambil ya banyak pelajaran ya dan alhamdulillah adik-adik kita yang ada sekolah di SMK
kesehatan Erlangga juga dibekali dengan ilmu-ilmu yang lain sehingga mereka bisa cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan juga orang lain. Nah, terima kasih lagi sekali lagi buat Ibu Lita dan juga Ibu Yun atas kehadirannya di studio kami. Jangan kapok ya untuk mention. Demikian Mitra Edisi Editalk pada pagi hari ini bersama Ibu Lita dan Ibu Yun dari SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Uli Abdurrahman dan kru yang bertugas mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Edisi, terima kasih telah menyimak Edu Talks di Radio IDC 89.5 FM. Talkshow seputar bisnis pendidikan. Ikuti kembali program ini di pekan depan. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? IDC hari ini. Besarnya angka subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk BBM